Feng Tua, apakah kamu punya cukup uang? Melihat pancaran ungu di mata Zuo Chunqiu, jika semua orang bisa melihat melalui semua pancaran ungu, adalah salah bahwa semua orang di hati prajurit utara tidak akan takut. Feng Tang tidak berdaya. Transmisi suara diam-diam, itu cukup untuk menemani bajingan tua itu. Tapi saudara Qin keluar dengan cara ini, benar-benar tergantung. Semua orang dalam perang Korea Utara saling memandang, dan hati mereka pahit dan tak terkatakan. Langkah tiba-tiba Qin Yichan membuat mereka takut. Kuncinya adalah, mainkan 3 lagi. Saya khawatir Zuo Chunqiu tidak mampu membelinya. Secara khusus, semua orang dapat melihat bahwa meskipun Zuo Chunqiu sombong, kali ini ketika memilih dan mengidentifikasi kristal roh, dia cukup berhati-hati, dan dia tidak membiarkan airnya mengalir sama sekali, dan dijelaskan bahwa mereka akan kehilangan lebih banyak lagi. Tanda seru. Tidak ada ruginya, tetapi jika Anda kehilangannya, Anda akan malu. Bukankah ini istimewa? Qin Yichan tidak akan menjadi mata-mata komunitas? Melihat Qin Yichan lagi, wajahnya masih dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan, tetapi itu membuat banyak hati di dunia utara. Feng Tua, saya ingat saudara laki-laki Qin berkata bahwa dia tahu beberapa teknik pompa. Kamu bilang, dia tidak akan benar-benar memenangkan Zuo Chunqiu, kan? Meski kemungkinan ini sangat rendah, masih ada harapan di komunitas Korea Utara. Lagi pula, tanpa alasan, Qin Yichan seharusnya tidak sembrono. Namun, Feng Tang tidak mengerti. Tidak bagus mengatakan bahwa teknik pompa bukanlah kompetisi nyata. Sulit untuk melihat siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Hanya untuk mengatakan bahwa, bahkan jika bakat bawaan dari Lingjian saudara Qin menantang surga lagi. Sulit untuk melawan bajingan tua ini. Meskipun ucapan ini merupakan pukulan moral, Feng Tang tidak menyembunyikannya. Karena dia tidak bisa menyembunyikannya. Selain itu, jangan lupa, Zuo Chunqiu adalah Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas. Benar-benar meletakkan tubuhnya dan mengganggu spirit power. Bahkan Qin Brother benar-benar memiliki teknik pompa yang hebat, dan dia tidak bisa menang. Mendesis, setelah mendengarkan analisis seperti itu, wajah semua orang di perang Korea Utara menjadi semakin jelek. Bukankah sudah jelas bahwa mereka akan dikirim ke pintu untuk menamparkan wajah mereka? Feng Tua, apa yang kamu katakan sekarang? Anda tidak dapat meninggalkan Qin Pillmaster sendirian, bukan? Feng Tang juga sangat terdiam. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jangan sembunyikan. Kamu kumpulkan dulu uangnya untuk dibelanjakan sebelum kamu. Setelah beberapa saat, Zuo Chunqiu mengambil 3 kristal roh lagi, menunjuk ke Stan, dan berkata kepada Qin Yichan dengan mencibir, "Nak, meskipun kamu tahu Qiang membiarkan lelaki tua itu memilih terlebih dahulu, tetapi lelaki tua itu tidak sopan kepadamu karena ini." Karena itu, Zuo Chunqiu dengan bangga mengangkat kepalanya, "Sekarang giliranmu, pilihlah." Sehubungan dengan 3 kristal roh yang dipilih oleh Zuo Chunqiu, tidak ada yang meragukan apakah mereka akan dikalahkan. Semua orang berpikir tentang harta apa yang dibangun. Dan, berapa banyak yang akan hilang di dunia utara. Orang-orang dengan hal-hal yang lebih baik menyatakan, saya mendengar bahwa Master Pil Qin juga seorang Master Pil Ordo Suci. Haruskah dia juga memiliki teknik pompa? TSK, hanya tidak tahu bagaimana teknik pompanya dibandingkan dengan Master Zuo. HMPH, bukannya aku meremehkan dunia Korea Utara. Misalnya, jika Ruo Qin Pil Master benar-benar ahli dalam teknik pemompaan, mengapa dia harus menahannya sekarang? Prinsip ini diterima dengan baik oleh semua orang. Jadi kecuali beberapa ribu orang di tempat kejadian, memandang ke arah mata Qin Yichan penuh dengan lelucon. Namun, Qin Yichan tidak peduli. Sebaliknya, dia berdiri tegak dan mengangkat dadanya, seolah berjalan menuju deretan konter. Teratai merah berkibar tanpa alas kaki mendesak. Ayo, Ben Senior menemukan harta karun. Cepat dapatkan, dan ajari Patwa Messi. Tiba-tiba, Hong Lian juga melihat bahwa kristal roh yang dipilih oleh Zuo Chunqiu sudah ada di dalamnya. Tetapi di matanya, itu hanya menunjukkan sedikit keahlian seseorang di hadapan seorang ahli, itu saja. Qin Yichan mendengar ini, dengan alis terangkat, masih ada harta? Negeri Dongeng memiliki harta karun, tetapi Hong Lian dapat dianggap sebagai harta karun, tetapi berbeda. Anda harus tahu bahwa dia hanya menganggap ini sebagai embrio tanah. Bahkan jika sulit untuk benar-benar memasuki visi Hong Lian, itu pasti lebih baik daripada pilihan Zuo Chunqiu. Namun, Qin Yichan mengedipkan bintang, dia tidak ingin memenangkan Zuo Chunqiu dengan mudah. Tentu saja, bukan dia yang memberikan wajah Zuo Chunqiu. Sebaliknya, Qin Yichan membiarkan Zuo Chunqiu kalah dan meninggalkannya pelajaran yang tak terlupakan selamanya. Kemudian, transmisi suara Qin Yichan berkata, "Senior Hong Lian, bayi yang kamu katakan, dapatkah Patwa Messi melihatnya?" Meskipun sikap Zuo Chunqiu arogan, namun kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan ngomong-ngomong, yang pertama memang memiliki kualifikasi untuk membenci dunia utara. Hong Lian sangat percaya diri, hanya dia juga layak. Patwa berantakan hanya melirik ke sana, tetapi melewatkannya secara membabi buta.
Teknik mikromurid ini baik-baik saja untuk mendapatkan beberapa embrio tanah, dan ingin bertarung dengan saya. Tetapi juga apa bedanya? Jika baru saja diubah, Qin Yichen akan meremehkan. Tetapi karena Hong Lian membuktikan kekuatannya, pernyataan ini hanyalah gaya bangga dari master yang tiada taranya. Jangan menahanmu. Biarkan aku memberitahumu. Bayinya ada di sini. Namun, Hong Lian belum selesai. Tetapi diinterupsi oleh Qin Yichen. Senior Hong Lian, jangan khawatir. Apakah Anda memiliki cara untuk memilih 1 atau 2 kristal roh? Selama nilainya sedikit lebih baik daripada Messi Old pria. Hong Lian mendengar ini. Tiba-tiba tidak sabar. Dari mana asalmu begitu banyak? Mengapa memberi Anda kesempatan untuk memilih? Qin Yichen menjelaskan dengan sabar. Senior Hong Lian, saya punya rencana lain. Anda percaya saya? Meski tidak sabar, Hong Lian tidak mempertanyakan Qin Yichen. Nyatanya, dia merasa terlalu mengecewakan untuk mengajari patua Messi tua ini dengan begitu mudah. Lagi pula, sangat jarang menemukan hal seperti itu, dan dia langsung berkata, ayo pergi. Kemudian, Hong Lian melirik penonton lagi dan mengusap dagunya yang putih. Hajar sedikit orang tua yang berantakan. Baris ke-12 di depanmu. Dan saat ini, banyak orang mendesak Qin Yichen untuk mengambil dengan cepat. Dan bahkan melihat siluet ramping yang berdiri di sekitar dari waktu ke waktu. Di sekitar tetapi tidak melangkah maju. Di mata mereka, Qin Yichen memperjelas betapa konyolnya dia menyadari bahwa dia mengira dia mendominasi. Tapi sekarang aku tahu betapa menyesalnya dia, sudah terlambat. Zuo Chunqiu juga melingkarkan tangan di dadanya. Dengan bangga berkata, mengapa kamu berdiri di sini bodoh? Apakah Anda ingin rekan Anda membantu Anda? Orang tua menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu. Bagaimanapun, seberapa buruk kehilangan Feng Tang Anda harus jelas. Pada saat ini, Qin Yichen juga mengetahui kristal roh yang dimaksud Hong Lian, dan segera kembali sadar. Menepis besahan. Ada apa? Aku khawatir kamu tidak mampu kehilangan. Begitu kata ini keluar, itu langsung menimbulkan banyak tawa, dan semua orang di komunitas itu berkata dengan dingin. Qin Yichen, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Zuo Chunqiu melambaikan tangannya dengan murah hati untuk menghentikannya. Tetapi senyum di wajahnya penuh dengan penghinaan. Ada apa? Mungkin orang lain akan kehilangan semua miliknya. Apa gunanya mengatakan sesuatu yang baik? Klan-klan mendengar ini, dan tiba-tiba berhenti berbicara. Hanya menatap Qin Yichen dengan lelucon. Sementara yang terakhir melihat sekeliling dengan masing-masing mengurus urusan mereka sendiri.